Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Anda sebuah buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Sebuah karya klasik mengenai rapat dan pembuat keputusan. Buku ini terdiri dari 43 bab dan sekarang saya akan membacakan bab 4. Topi putih. Fakta dan angka. Dapatkah Anda berperan menjadi komputer? Berikan saja fakta-fakta dengan sikap yang netral dan objektif. Jangan pedulikan interpretasinya. Tolong hanya fakta-faktanya. Apakah fakta-fakta dalam hal ini? Komputer belum bersifat emosional. Meskipun kita mungkin akan harus menjadikannya emosional kalau mereka harus berpikir secara cerdas. Kita mengharapkan komputer untuk menunjukkan pada kita fakta-fakta dan angka-angka bila diminta. Kita tidak mengharapkan komputer berdebat dengan kita dan memakai fakta dan angka itu hanya untuk mendukung argumentasinya. Terlalu sering fakta dan angka dilekatkan pada suatu argumentasi. Fakta-fakta digunakan untuk tujuan tertentu, bukannya dikemukakan sebagai fakta. Fakta dan angka tidak pernah bisa dibahas secara objektif jika disampaikan sebagai bagian dari suatu argumentasi. Jadi, kita sangat perlu perubahan yang menyatakan, tolong, hanya fakta-faktanya, tanpa argumentasi. Sayangnya, pemikiran barat dengan kebiasaannya berargumentasi lebih suka memberi kesimpulan terlebih dulu, dan lalu menyampaikan fakta-fakta guna mendukung kesimpulannya tersebut. Sebaliknya, pada jenis pemikiran membuat peta yang saya anjurkan, kita harus membuat petanya terlebih dulu dan kemudian memilih rutenya. Itu berarti kita harus memiliki fakta dan angka terlebih dulu. Jadi, pemikiran topi putih adalah cara yang tepat untuk meminta agar fakta dan angka disampaikan dengan sikap netral dan objektif. Suatu waktu ada sebuah kasus monopoli berskala sangat besar yang sedang diajukan melawan International Business Machines di Amerika Serikat. Perkara itu akhirnya dihentikan. Mungkin karena disadari bahwa Amerika Serikat perlu kekuatan IBM untuk menyaingi kompetisi elektronik Jepang yang sangat terorganisir. Disebutkan juga bahwa ada alasan lain untuk menghentikan perkara ini. IBM memberikan begitu banyak dokumen, sekitar 7 juta, sehingga tidak ada pengadilan yang mampu mengurus jumlah sebanyak itu. Jika sang hakim meninggal selama berlangsungnya suatu perkara itu harus dimulai dari awal lagi. Oleh karena para hakim tidak ditunjuk sampai mereka relatif cukup tua untuk bersikap bijak, pasti ada kemungkinan sang hakim meninggal saat berlangsungnya perkara tersebut. Jadi perkara ini tidak bisa disidang kecuali seorang hakim yang sangat muda ditunjuk untuk menjadikan perkara ini karirnya. Maksud dari kisah ini adalah bisa saja menanggapi suatu permintaan fakta dan angka dengan begitu banyak informasi sehingga si peminta kewalahan dengan jumlahnya. Kalau Anda ingin fakta dan angka, Anda bisa menghapus atau mendapatkannya, semuanya. Tanggapan semacam ini bisa dimaklumi karena upaya apapun untuk menyederhanakan fakta-fakta dapat dipandang sebagai pemilihan fakta untuk membuat kasus khusus. Guna menghindari melimpahnya informasi yang didapat, orang yang meminta dijalankannya proses berpikir topi putih dapat memfokuskan permintaannya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikan kepada saya pemikiran topi putih Anda yang luas tentang pengangguran. Sekarang berikan saya angka-angka anak putus sekolah 6 bulan setelah mereka meninggalkan sekolah. Penyusunan pertanyaan-pertanyaan terfokus yang sesuai adalah bagian dari proses normal meminta informasi. Para pengacara yang terlatih dalam pemeriksaan silang melakukan hal ini sepanjang waktu. Idealnya, saksi seharusnya mengenakan topi berpikir putih dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan secara fakta. Para hakim dan pengacara di ruang pengadilan mungkin menyadari idiom topi putih sangatlah cocok. Seperti saya katakan, dia pulang ke apartemennya pada jam 6.30 pagi
karena semalam dia habis berjudi. Tuan Jones, apakah Anda benar-benar melihat terdakwa berjudi pada malam tanggal 30 Juni? Atau apakah dia memberitahu Anda dia habis berjudi? Tidak, yang terhormat Bapak Hakim, tapi dia pergi berjudi hampir setiap malam. Tuan Jones, kalau Anda sedang memakai topi berpikir putih, apa yang mungkin Anda katakan? Saya melihat terdakwa pulang ke apartemennya jam 6.30 pagi pada 1 Juli. Terima kasih, Anda boleh duduk. Konon para pengacara di suatu ruang pengadilan selalu berusaha menyampaikan alasan yang kuat. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan mereka disusun untuk mendukung argumentasi mereka atau untuk melumpuhkan argumentasi pihak lain. Ini tentunya benar-benar bertentangan dengan pemikiran topi putih. Peran hakim adalah bersikap ingin tahu. Dalam sistem legal Belanda, tidak ada juri. 3 juri atau penilai berusaha menggunakan pemikiran topi putih murni untuk menemukan fakta-fakta dari kasus. Tugas mereka adalah membuat peta dan lalu menjatuhkan keputusan pengadilan. Kondisinya tidaklah demikian di Inggris atau Amerika Serikat. Yang di sini hakim hadir untuk melindungi barang bukti dan lalu menanggapi terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh pengacara secara langsung atau melalui juri. Jadi, siapapun yang menyusun pertanyaan untuk mendapatkan informasi harus yakin bahwa dia sendiri sedang mengenakan topi berpikir putih. Apakah Anda benar-benar berusaha memperoleh fakta atau mengumpulkan alasan yang kuat untuk suatu pendapat yang tersusun di benak Anda? Tahun lalu ada kenaikan penjualan daging ayam kalkun di AS sebesar 25%. Karena ada perhatian terhadap diet dan masalah kesehatan, daging ayam kalkun dianggap lebih ringan. Tuan Fitzler, saya sudah meminta Anda untuk memakai topi putih Anda. Faktanya adalah kenaikan sebesar 25%. Selebihnya adalah interpretasi Anda. Tidak, Tuan. Penelitian pasar jelas menunjukkan bahwa alasan yang diberikan orang-orang karena membeli daging ayam kalkun adalah mereka berpendapat daging kalkun memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah. Kalau begitu, Anda punya 2 fakta. Fakta pertama, penjualan daging ayam kalkun meningkat 25% tahun lalu. Fakta kedua, penelitian pasar menunjukkan bahwa orang-orang mengklaim membeli daging kalkun karena perhatian mereka terhadap kadar kolesterol. Topi putih memberikan semacam arah tujuan dalam menguraikan informasi. Kita bisa bertujuan memainkan peran topi putih sebaik mungkin. Ini berarti bertujuan mendapatkan fakta-fakta murni. Jelas sekali bahwa peran topi putih memerlukan beberapa keterampilan, mungkin lebih dari topi-topi lainnya. Ada tren meningkat dalam jumlah wanita yang merokok. Itu bukan fakta. Itu fakta. Saya punya angka-angkanya di sini. Yang diperlihatkan angka-angka Anda adalah bahwa di setiap tahun dari 3 tahun terakhir ini, jumlah perokok wanita telah meningkat di atas level tahun sebelumnya. Bukankah itu sebuah tren? Bisa jadi, tapi itu sebuah interpretasi. Bagi saya, sebuah tren menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi dan akan terus berlangsung. Angka-angka itu adalah fakta. Mungkin saja wanita merokok lebih banyak karena mereka lebih sering merokok. Mungkin karena kecemasan yang meningkat. Atau mungkin sekadar kondisi bahwa selama 3 tahun terakhir, para produsen rokok telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membujuk kaum wanita untuk merokok. Yang pertama adalah tren yang bisa memberikan peluang. Yang kedua, tidak bisa disebut peluang. Saya hanya menggunakan kata tren untuk menggambarkan angka yang bertambah. Itu mungkin pemakaian kata tren yang baik. Tapi ada pemakaian lain dengan implikasi dari suatu proses yang berkelanjutan. Jadi, sebaiknya menggunakan pemikiran topi putih murni dan berkata, selama 3 tahun terakhir, angka-angka menunjukkan peningkatan jumlah wanita yang merokok. Lalu kita bisa membahas apa maksudnya dan apa saja yang mungkin menjadi sebabnya. Dalam pengertian ini, pemikiran topi putih menjadi suatu disiplin yang mendorong si pemikir untuk memisahkan dengan sangat jelas dalam benaknya sendiri apa itu fakta dan apa itu perkiraan atau interpretasi.
bisa dibayangkan bahwa politisi akan sangat kesulitan dengan pemikiran topi putih. Sekian bab 4 saya bacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.